Kalau kita punya harta, kita datang mengunjungi Rasulullah, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dengan kita hadir di sana, kita mengunjungi Nabi, kita berdiri di depan makam Nabi, kemudian kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi secara langsung. Akan tetapi kalau kita tidak punya harta, minimal Nabi yang mengunjungi kita, Nabi hadir di dalam mimpi kita karena kita sering bersalawat kepada beliau SAW. Senang sekali di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah, wajah-wajah yang diberkahi oleh Allah, wajah-wajah yang bercahaya, cahaya lampu terlalu terang. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus masjid beserta jajaran, panitia peringatan Maulid, para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Semoga kita yang hadir di pagi hari ini mendapatkan cucuran rahmat Allah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah telah ciptakan makhluk-makhluknya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dari makhluk-makhluk tersebut para nabi dan rasul. Lalu Allah memilih dari para nabi dan rasul 5 rasul yang kita kenal ulul azmi. Sesuai urutan mereka, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dari 5 rasul ulul azmi, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Lalu Allah memilih Nabi Muhammad di atas seluruh makhluk-makhluknya. Dan banyak sekali hadis dan ayat Al-Quran tentang keutamaan dan kemuliaan Nabi. Kita bangga punya Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi bangga dengan kita sebagai umatnya atau tidak? Kita mencintai Nabi hal yang wajar. Beliau Rasulullah, beliau tauladan kita, beliau utusannya Allah. Pertanyaannya, apakah Nabi mencintai kita atau tidak? Kita merindukan Rasulullah. Apakah Rasulullah merindukan kita atau tidak? Jika rumah Nabi dekat dengan rumah kita, pasti setiap kali kita mengalami persoalan, kesulitan, permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita akan lari menuju rumah Nabi, meminta solusi atau minta didoakan oleh Yang Mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya harta, kita datang mengunjungi Rasulullah, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dengan kita hadir di sana, kita mengunjungi Nabi, kita berdiri di depan makam Nabi, kemudian kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi secara langsung. Akan tetapi kalau kita tidak punya harta, minimal Nabi yang mengunjungi kita, Nabi hadir di dalam mimpi kita karena kita sering bersalawat kepada beliau SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutamakan satu gunung dibanding gunung-gunung yang lain, adalah Gunung Uhud. Gunung Uhud ini dari surga. Jamaah umrah atau haji biasa ziarah ke Gunung Uhud dan ziarah ke kuburan para syuhada Uhud. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Allah mengutamakan, Allah memilih satu gunung dibanding gunung yang lain adalah Gunung Uhud. Allah memilih tempat dibanding tempat yang lain adalah Makkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dan mengutamakan air Zam-Zam dibanding air yang lain.
Allah mengutamakan satu hari dibanding hari-hari yang lain adalah hari Arafah. Allah mengutamakan satu malam dibanding malam yang lain adalah malam Lailatul Qadar. Allah mengutamakan satu bulan Ramadan dibanding bulan yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutamakan Rasulullah SAW, meninggikan kedudukannya beliau di sisi Allah dibanding makhluk yang lain. Semua panggilan para nabi dan rasul di dalam Al-Quran dipanggil namanya langsung. Ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Ya Nuh ihbit bisalamin minna. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Semua panggilan para nabi dan rasul di dalam Al-Quran dipanggil namanya langsung. Nabi Muhammad berbeda. Allah manggil Nabi dalam surat Al-Ma'idah, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul. Allah manggil di awal surat Al-Ahzab dan di awal surat At-Tahrim, Ya ayyuhan Nabi. Wahai Nabi. Wahai Rasul. Kemudian Allah memanggil beliau, Ya ayyuhal muzammil. Surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muddathir. Surat Al-Muddathir. Wahai yang berselimut. Kalau Allah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya, pasti di belakang ada Rasulullah. Pasti. Tapi kalau kita perhatikan nama Nabi Adam dipanggil Ya Adam, Ya Nuh, Ya Dawud, Ya Yahya, Ya Isa, Ya Ibrahim, Ya Musa. Ini ana rabbuka fakhla'na alaik. Surat Taha. Jadi semua panggilan para nabi dan rasul dipanggil nama langsung, Nabi Muhammad berbeda. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya muddathir. Kalau disebut Muhammad, di belakangnya ada Rasulullah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Surat Al-Ahzab, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah." Ayat terakhir surat Al-Fath, Muhammadun Rasulullah. Pasti di belakang nama Nabi pasti ada kalimat Rasulullah. Itu sebuah kedudukan yang mulia di sisi Allah. Antum buka Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, nama Nabi Muhammad disebut secara langsung atau tidak langsung. Sampai surat yang berbicara tentang Allah, surat Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Maha Esa. Jadi Allah menyebut nama Nabi dengan sebutan panggilan yang mulia. SAW. Allah bersumpah dengan apa? Ciptaannya, dan Allah punya hak. Wal fajri wa laylil ashr, wal duha wa laylil sajda, wal layli idza yaghsha, was samai dzatil buruj. Semua Allah bersumpah dengan ciptaannya, tapi tidak pernah Allah bersumpah dengan umur makhluknya melainkan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 72, "La'amuruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umur wahai Muhammad. Subhanallah. Kata Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquq al-Mustafa, اتفق أهل التفسير على أن المقسم بحياته في هذه الآية ورسول الله محمد. Sepakat ulama tafsir bahwa Allah bersumpah di dalam ayat ini dengan umur baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri, wa Nabi Muhammad belum berdoa sudah dikasih, alam nashrah laka, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Surat Taha, Nabi Musa mengatakan kepada Allah, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, aku harus bersegera memenuhi panggilanmu kepadamu ya Allah agar engkau ridha. Nabi Muhammad belum minta sudah dikasih. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, engkau akan diberi sampai engkau merasa puas. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, sanad baik,
Nabi bersabda, kalian menyempurna daripada 70 umat. Kalian yang terbaik di antara mereka. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, beliau melihat ada seorang Rasul masuk surga sendiri. Berarti dari kaum yang tidak ada satupun beriman kepada beliau. Dan melihat seorang Rasul bersama satu orang saja yang masuk surga. Dan ada yang 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Tapi ternyata yang paling banyak akan masuk ke dalam surga adalah umat baginda Muhammad SAW. Sampai Nabi Isa ingin menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Nabi Isa diangkat ke langit. Usia beliau 33. Nabi Isa diangkat ke langit, nanti turun di akhir zaman. Dan akan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Beliau tidak membawa syariat baru. Beliau akan turun di Menara Putih di Damaskus, di Suriah, dekat pasar. Akan dibawa turun 2 malaikat. Nabi Isa alaihissalam pada saat berada di lokasi bersama Imam Mahdi, Nabi Isa akan mempersilahkan Imam Mahdi untuk menjadi imam. Lihat, Nabi Isa menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad, mau diimami oleh salah satu daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Berarti seorang Nabi saja luar biasa. Sampai Nabi Muhammad pada saat jumpa dengan Nabi Musa ketika Isra Mi'raj di langit ke-6. Nabi Musa langit ke-6, Nabi Ibrahim langit ke-7. Nabi Musa pada saat berpisah, atau Nabi Muhammad ketika berpisah dengan Nabi Musa meneteskan air mata, menangis. Ditanya oleh malaikat, kenapa wahai Musa kau menangis? Dia mengatakan, ada anak muda yang diutus sudah aku adalah Rasulullah. Umatnya paling banyak masuk ke dalam surga di Allah. Nabi Musa kayak terharu melihat umat yang paling banyak, umat Nabi Muhammad, masuk ke dalam surga di Allah. Beliau menginginkan hal demikian untuk umatnya. Tapi karena kesesatan yang dilakukan oleh Bani Israel, sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan demikian. Hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita bangga punya Nabi Muhammad. Apakah nanti Nabi di akhirat bangga kita sebagai pengikutnya atau tidak? Kadang-kadang peringatan Maulid ini cuma hanya bercanda, penceramahnya sampai jongkir balik itu di depan jemaah. Biar apa? Jemaah terhibur. Sudah bukan waktunya lagi. Saatnya kita sekarang menanamkan kecintaan Nabi Muhammad di dalam hati umat Islam. Saat ini kita mulai serius mengkaji, serius datang ke masjid, serius hadir majelis taklim. Sudah tidak ada waktu bercanda lagi. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Bayangkan ini. Kadang-kadang penceramahnya kalau enggak ke jamaah pas pulang ditanya, tadi gimana peringatan Maulidnya? Masya Allah bagus. Gimana penceramahnya? Lucu dia. Lucu. Loh lucu. Kalau lucu dengan nonton dangdut atau nonton apa ya? Ambil yang lucu-lucu. Jadi peringatan Maulid memang harus kita fokus kepada Nabi. Tidak pantas kita bahas selain Rasulullah SAW. Hasan bin Thabit, seorang sahabat mulia Rasulullah SAW. Beliau masih musyrik, belum Islam. Beliau itu seorang ahli syair, penyair. Akhirnya Hasan bin Thabit didatangi oleh orang musyrik Quraisy, dibayar. Ini uang. Coba kamu buat syair menghina Muhammad. Kamu celah Muhammad di dalam syairmu. Kata beliau, biarkan aku mengumpat di satu tempat, aku lihat. Dia terima uang. Aku mengumpat di satu tempat, aku ingin lihat Muhammad ini ada celahnya, ada aibnya, matanya kurang bagus atau pincang atau ada yang sakit. Bisa jadi serangan buat beliau di dalam syairnya. Ternyata mengumpat di satu tempat, Nabi lewat di depannya, balik lagi ke orang kafir. Dibalikin uang, saya nggak bisa menghina orang tersebut. Kenapa? Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki udah sempurna. Apa yang saya hina? Kalau saya bilang dia begini-begitu, wajahnya sempurna, paling rupawan, paling tampan, sallallahu alaihi. Maka ibu-ibu kalau lagi hamil 7 bulan baca surat apa? Kalau yang janinnya laki baca surat, dia keluar kayak Nabi Yusuf enggak? Mirip bapaknya juga. Nabi Yusuf baru diberi separuh dari ketampanan, keindahan. Tapi kalau Nabi Muhammad seluruh kemuliaan dan keindahan pada beliau. Yang paling rupawan sampai sahabat Anas mengatakan, aku lihat bulan purnama dan aku melihat wajah Nabi lebih elok dibanding bulan purnama.
Ya Allah. Maka ibu-ibu kalau hamil baca surat Muhammad. Kayak ibu-ibu lagi di Bekasi, saya habis acara Isra Mi'raj, mereka datang hamil 3 ibu-ibu bawa air. Syekh, tolong doain air saya ini. Buat apa bu? Biar anak saya mirip kayak Syekh. Anak ibu mirip saya, musibah ini. Kalau anak ibu keluar mirip saya, itu musibah besar. Itu bukan hal yang biasa. Karena akan terjadi 2 hal. Suami ibu curiga dengan ibu. Kok bapaknya pesek keluarnya mancung? Nah, yang nanam saham orang Jawa kalau keluarnya Arab. Nah, itu kan mencurigakan, betul? Halo? Betul? Jadi saya bilang 2 hal itu yang ibu akan dituduh. Pertama, akan dituduh kok, yang nanam saham siapa? Kok keluarnya di mana? Yang pertama akan dituduh saya macam-macam. Kalau enggak ibu dituduh sering main ke puncak. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih bagus anak mirip bapaknya, kalau enggak ibunya itu wajar, tapi kalau mirip orang lain musibah besar. Sampai ada tetangga kita dulu, itu beliau yang namanya ibu-ibu nongkrong di depan rumah 24 jam. Saya bolak-balik acara, yang lihat ya namanya orang lewat di depannya dilihatin terus. Pas lagi hamil, terus melahirkan anaknya mancung. Kata suaminya, ini anak kita apa anak sebelah? Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu melihat Nabi, ketampanan Nabi, kemuliaan Nabi, keindahan Nabi, kesempurnaan Nabi SAW, dia balik lagi ke kaum Quraisy, dia langsung menyerahkan uang itu. Maaf saya nggak bisa bina dia udah sempurna.